Lebaran itu selalu rame, takbiran berkumandang, aroma ketupat menyeruak dari dapur, dan yang gak kalah heboh, pusat perbelanjaan penuh sesak. Entah itu baju, sepatu, atau bahkan barang-barang rumah tangga. Seakan-akan lebaran kurang lengkap kalau nggak ada sesuatu yang baru gitu. Tapi pernah kepikiran gak sih kenapa kita harus beli barang baru setiap lebaran gitu? Apakah ini cuma kebiasaan atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Sebuah warisan budaya yang gak kita sadari gitu. Sejarah ternyata mencatat bahwa mengenakan pakaian baru saat perayaan keagamaan udah ada sejak ribuan tahun lalu. Di peradaban Mesir kuno, perayaan Wapet Renpet semacam tahun baru Mesir dirayakan dengan memakai pakaian terbaik sebagai simbol kesucian dan harapan baru. Gak berhenti di situ aja. Di Persia kuno, perayaan Nowruz atau tahun baru Persia juga diiringi dengan ritual membeli atau mengenakan pakaian baru sebagai tanda menyambut keberuntungan. Bahkan Kekaisaran Romawi, orang-orang percaya bahwa mengenakan sesuatu yang baru di awal tahun itu bisa membawa keberuntungan sepanjang tahun loh guys. Ketika Islam berkembang, tradisi ini makin kuat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah punya jubah khusus yang hanya dipakai saat hari raya. Dari sinilah kebiasaan ini terus berkembang, beradaptasi dengan budaya di setiap wilayah. Di Nusantara, sejak zaman kerajaan, tradisi memakai baju terbaik saat hari besar juga sudah dikenal. Para bangsawan mengenakan kain kebesaran, sementara rakyat biasa memakai pakaian terbaik yang mereka miliki. Namun setelah industri tekstil berkembang pesat, tradisi ini bertransformasi dari sekedar memakai pakaian terbaik menjadi membeli pakaian baru tuh. Dulu beli pakaian baru buat lebaran itu nggak semua orang bisa lakukan. Punya baju baru adalah simbol status, sesuatu yang mewah. Tapi begitu revolusi industri datang dan daya beli masyarakat naik, kebiasaan ini berubah jadi kebutuhan massal. Pada awal abad ke-20, para pedagang sadar bahwa lebaran adalah ladang emas. Iklan-iklan di surat kabar dan radio mulai gencar menyuarakan rayakan kemenangan dengan sesuatu yang baru. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai percaya bahwa membeli barang baru saat lebaran itu adalah hal yang wajib banget. Sekarang diskon gede-gedean menjelang lebaran jadi ritual tahunan. Dari mall sampai pasar tradisional, semua berlomba-lomba menarik pelanggan dengan embel-embel lebaran sale. Hasilnya fenomena global di mana belanja sebelum lebaran jadi sesuatu yang gak bisa dilewatkan. Tak hanya pakaian, tren konsumsi juga meluas ke elektronik, perabot rumah tangga hingga kendaraan. Di beberapa negara, pembelian mobil dan gadget baru meningkat drastis menjelang hari raya. Perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan momen ini dengan berbagai strategi pemasaran yang semakin menggoda. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita masih beli barang baru karena butuh atau karena udah terbiasa di program buat melakukannya? Di banyak budaya, sesuatu yang baru saat hari raya itu diasosiasikan dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Orang tua percaya bahwa memberi pakaian baru buat anak-anak adalah tanda kasih sayang, sebuah bukti bahwa mereka sudah berusaha keras demi keluarga. Di sisi lain, pakai baju lama di hari raya bisa bikin orang lain berasumsi kalau kita nggak mampu atau miskin kali ya. Tapi inilah jebakan yang nggak banyak disadari. Kapitalisme modern udah mengubah barang baru jadi standar kebahagiaan. Iklan-iklan udah nggak lagi sekedar menjual produk, tapi menjual perasaan. Beli ini biar makin bahagia, beli itu biar dianggap sukses. Kocak banget emang. Dan kita tanpa sadar terus mengikuti arus ini. Ada tekanan sosial yang nggak tertulis tapi nyata. Kalau nggak beli sesuatu yang baru, rasanya kayak ada yang kurang. Apalagi di era media sosial, di mana orang berlomba-lomba memamerkan outfit of the day atau OOTD lebaran mereka. Sayangnya di balik euforia belanja ada dampak yang jarang dibahas nih guys. Banyak orang rela berutang hanya demi memenuhi standar sosial ini. Kredit konsumtif melonjak menjelang hari raya, dari jilan baju baru hingga gadget terbaru. Tekanan ini gak cuma dirasakan oleh individu, tapi juga oleh keluarga. Orang tua sering merasa terbebani karena harus memastikan anak-anak mereka punya sesuatu yang baru, meskipun kondisi finansial tidak memungkinkan. Sementara itu, mereka yang tidak bisa membeli barang baru mungkin merasa minder atau
atau bahkan enggan bersosialisasi saat Lebaran. Jadi apakah tradisi ini masih membawa kebahagiaan atau justru menambah beban nih? Bayangin, Lebaran tanpa kehebohan belanja, tanpa orang-orang berdesakan nyari diskon, tanpa macet gara-gara pusat perbelanjaan penuh sesak. Apakah Lebaran bakal kehilangan esensinya? Mungkin enggak. Justru mungkin kita bisa kembali ke makna sejati Lebaran, kebersamaan, kesederhanaan, dan kemenangan spiritual. Barang baru nggak bakal bikin kita lebih suci, juga nggak menjamin kebahagiaan sejati. Dan sebaliknya, berhenti merasa harus beli sesuatu justru bisa bikin kita lebih bebas. Beberapa orang mulai mencoba pendekatan baru, membeli barang bekas berkualitas, memperbaiki pakaian lama agar terlihat seperti baru, atau bahkan melakukan barter dengan keluarga dan teman. Ini bukan hanya cara untuk menghemat uang ya guys, tapi juga upaya kecil untuk melawan konsumerisme yang berlebihan. Tanyaannya adalah, apakah kalian beli sesuatu yang baru buat Lebaran karena benar-benar butuh atau karena merasa harus melakukannya nih? Kalau jawabannya yang kedua, selamat. Kalian udah jadi bagian dari fenomena global yang berkembang selama ribuan tahun. Dari padang pasir Mesir sampai pusat perbelanjaan modern, tradisi ini nggak akan hilang dalam semalam. Tapi mungkin tahun ini kita bisa mulai mempertanyakan deh, apakah yang kita beli benar-benar bikin kita bahagia atau cuma buat memenuhi ekspektasi sosial? Dan mungkin kali ini kita bisa merayakan Lebaran dengan cara yang benar-benar kita inginkan, tanpa tekanan sosial, tanpa harus memaksakan diri, dan dengan lebih banyak kebahagiaan yang sejati. Dan terakhir dari gua, selamat berlebaran, selamat berhari raya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. See you, bye-bye.